Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai routing EIGRP. Nah, bagaimana cara konfigurasinya di Cisco Packet Tracer? Simak video ini selengkapnya. Namun, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita menuju ke Cisco Packet Tracer. Baik teman-teman, dalam video ini bersama dengan video-video sebelumnya ya, ini sudah saya buatkan tiga jaringan yang akan kita hubungkan ya. Dan ini studi kasusnya bersama dengan yang video sebelumnya dengan OSPF multi area. Di sini ada 3 kampus, nanti kita hubungkan dengan setiap kampusnya menggunakan router, dan nanti kita akan konfigurasi menggunakan routing EIGRP. Nah, baik, kita akan tambahkan dulu routernya di sini. Kita pakai router yang empty router aja gitu ya. Kita modifikasi dulu. Ini kan belum ada portnya nih. Kita gunakan nanti untuk ke ke PC kita gunakan yang ini LAN cardnya. Kemudian nanti antar router kita menggunakan fast ethernet gigabit yang ini ya, FGEC. Nah, ini dia gigabit ethernet menggunakan fiber ini ya, gigabit dan optical ini ya. Kita menggunakan 2 per routernya. Kemudian ini sudah nyala belum? Oh, belum. Oke, kita copy aja sudah cepat ya. Kita copy, butuh berapa router? 3 router. Oke, sudah. Kemudian di sini kita taruh sini. Kemudian ini kita ganti dulu displaynya teman-teman ya. Ini router kampus 1 ya. Kemudian ini router kampus 2. Kemudian ini router kampus 3. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menghubungkannya ke PC, ya kita hubungkan ke PC di sini. Oke, ke fast ethernet dulu. Ini untuk simulasi PC atau klien yang terhubung atau yang ada di jaringan kampus 2 ya. Kemudian ini juga di kampus 1. Kemudian ini di kampus 3. Oke, kita rapikan dulu teman-teman. Nah, oke, kemudian kita hubungkan ya, antar routernya menggunakan fiber optik. Namun di sini portnya gigabit ya, jadi hampir sama dengan fast ethernet yang optik kemarin ya. Oke, sebentar biar cepat, kita klik kontrol, kemudian nah tinggal menghubungkan ini. Oke, kita rapikan teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini nanti seperti ini konfigurasinya untuk jaringan antar komputer teman-teman, antar router kampus 1 kampus 2. Kemudian ini jaringan router antar kampus 1 3, ini jaringan router kampus 2 dan 3 gitu ya. Nah, teman-teman, seperti ini nanti biar tidak kelihatan label portnya nih. Oke, cukup ya. Baik, kita konfigurasi IP-nya dulu ya teman-teman. Kita konfigurasi IP-nya dulu dari router kampus 1 dulu. Oke, kemudian kita CLI, masuk CLI, kita ketikkan no,
kita enter lagi, enable konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan interface ini FA berapa nih, sebentar. Nah ini dia FA 0, interface fast ethernet 00, kemudian enter. Sebentar, kita ubah hostname-nya dulu, hostname kampus berapa, kampus 1 ya. Kemudian kita masukkan di sini interface FA 00. Kemudian kita masukkan IP gateway dari kampus 1 yaitu 200 untuk IP address 200 10 H 10 1 ini ya. Kemudian netmasknya ini 255 0. Kemudian kita enter, kemudian kita no shutdown, aktifkan portnya. Oke, sudah aktif portnya. Kemudian kita enter lagi, kita ganti interface berapa ini, sebentar, gigabit 20. Oke, interface gigabit 20 ya. Kemudian kita enter apa teman-teman, gigabit 20 berarti router kampus 1 di sini ya. IP address, kemudian kita masukkan IP-nya 195 10.6.1, netmasknya adalah 255.252. Oke, gini kita enter, kita aktifkan portnya. Oke, kemudian kita masuk ke gigabit 10, interface gigabit 10, kita enter IP address, kemudian kita masukkan di kampus 1 gigabit 10 nya adalah 195 ini ya, 195 10 51, netmasknya 255.252. No shutdown, kita aktifkan semua IP, semua port sudah kita konfigurasi. Yang di router kampus 1 kita beralih ke mana, router kampus 2 ini ya. Kita masuk router kampus 2, enter, kemudian enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita ubah host name-nya, namanya menjadi router kampus 2. Kemudian kita masuk ke interface kampus 2 IP gateway di FA 00. Oke, kemudian kita enter IP address, kemudian ini ya FA 00, kita masukkan IP gateway-nya 220 10. Hati-hati nih, jangan sampai salah ketik IP-nya seperti yang di OSPF multi area kemarin gitu ya. Oke, kemudian ini 255 oke, kemudian kita enter, kita aktifkan portnya, dan kita enter lagi, masuk ke interface gigabit. Waduh, ini ke berapa nih, gigabit 10 ini ya, terhalang label satunya tuh, interface gigabit 10. Oke, kita enter, kemudian gigabit 10 itu adalah ada nggak kelihatan ini ya. Oh, kita turunkan aja nih. Oke, biar kelihatan. IP address, kemudian gigabit router ini ya, router 2. Gigabit 10 di sini. Nah, ini ya, hampir salah ini. 195 10 kemudian 5.2 gini. Kemudian netmasknya 255.255.255.252. Oke ya, kemudian kita enter,
kita aktifkan no shutdown. Kemudian Gigabit masuk ke interface Gigabit 20. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address Gigabit 20 ini router 2.195.195.10.7 titik 1. Netmasknya adalah 255 ya, kemudian 255 Oke, kemudian kita masukkan kita aktifkan no shutdown portnya. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa kita itu dulu teman-teman, kita kita simpan dulu konfigurasi IP kita ya. Mana kemarin read memory. Oke, yang kampus 1 juga belum kita simpan ini ya. Kita exit, kemudian read memory. Oke, kemudian kita beralih ke konfigurasi IP router kampus 3. Oke ya, kemudian kita ketikkan no, kita enter lagi enable, kemudian konfigurasi terminal, kita masuk ke FA interface FA 00 dan enter, kemudian kita masukkan IP gateway, IP address atau gateway dari router kampus 3, bukan router kampus 3, jaringan kampus 3 210 ya, kemudian 30 gini ya, kemudian 1 kemudian netmasknya adalah 255.255.255.0 gini ya. Kemudian kita no shutdown, kita aktifkan, kemudian kita masuk ke interface. Berapa nih? Oke, interface 10. Interface Gigabit 10. Kemudian kita enter, kita masukkan IP berapa nih? Gigabit 10 router 3 di sini ya. Berarti 195.10 berapa? 6.2 netmasknya 255. Oke, kita enter, kita no shutdown, kita aktifkan. Kemudian kita masuk ke Gigabit interface Gigabit 20 gini ya. Ini kemudian masukkan IP-nya 195 lupa lagi lah, IP address 195 berapa ya teman-teman? 10.6.1 bukan, ini G120 10 ini ya, ini dia bersalah 195 10 7.2 255. Oke, kita enter, kita no shutdown. Nah, oke, sudah teman-teman. Oke, sudah terkonfigurasi IP-nya ya. Lupa ini apa namanya. Kita simpan dulu teman-teman konfigurasi IP-nya. Memory. Oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian saatnya kita konfigurasi routingnya ya. Kita konfigurasi routingnya. Kita mulai dari kampus 1. Nah, konfigurasi routingnya itu mirip dengan konfigurasi routing OSPF yang seperti di video kemarin ya, di video sebelumnya. Yaitu ketikkan router, kemudian routingnya, jenis routingnya adalah IGRP kan gini ya. Ini kemudian spasi. Nah, kalau kemarin yang di OSPF adalah router OSPF, kemudian spasi ID OSPF-nya, dan boleh sama atau boleh tidak sama ID-nya ya. Kalau
di EIGRP ini EIGRP kemudian spasi AS atau apa namanya, AS itu autonomous system ya. Jadi apa itu AS? Jadi AS itu untuk apa? Pengelompokan jaringan ya, pengelompokan jaringan yang kita atur atau yang diatur oleh operator jaringan itu sendiri. Nah, misalkan ini kita pakai router EIGRP 1 gitu ya. Nah, kemudian ID EIGRP ini atau AS-nya itu autonomous systemnya ini berbeda dengan OSPF kemarin. Kalau OSPF itu boleh berbeda ini ya. Misalkan router kampus 1 OSPF 1, kemudian router kampus 2 OSPF 2, kemudian router kampus 3 itu OSPF 3. Nah, itu masih bisa masih bisa berkomunikasi. Nah, kalau OSPF teman-teman, kalau EIGRP itu harus sama ya. Jadi dia hanya bisa berkomunikasi antar EIGRP yang AS-nya sama. Jadi nanti di router kampus 1, router kampus 2, router kampus 3 itu kita set EIGRP 1. Nah, nanti di video selanjutnya insya Allah kita akan bahas bagaimana kita akan menghubungkan routing EIGRP dengan AS yang berbeda gitu ya. Insya Allah di video yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian kita ketik enter, kita masukkan network yang yang terhubung dengan router kampus 1. Jadi nanti kita masukkan net ID jaringan kampus 1, kemudian net ID jaringan ke router kampus 12, kemudian net ID router kampus 13. Nah, kita masukkan, kita ketikkan network seperti kemarin ya. Nah, bedanya lagi kita hanya memasukkan net ID-nya. Misalkan kita pertama jaringan kampus 1 ya, net ID-nya adalah 2000 itu. Nah, ini 200, kemudian 10 10 0. Nah, cukup net ID-nya teman-teman ya, cukup net ID-nya. Kalau OSPF kemarin net ID spasi wildcard kemudian areanya. Nah, ini tanpa itu, bedanya hanya dengan memasukkan network yang terhubung saja. Nah, kemudian kita enter ya, kemudian kita masukkan network yang mana nih, kampus 13 dulu ya. Network kampus 13 itu yang di sini. Net ID-nya berarti 195 10 kemudian 6 kemudian 0, kemudian kita masukkan network yang kampus 12. Ini network 195 ya, 195 10 5 0, kita enter. Nah, oke. Sudah teman-teman, kemudian kita masuk ke mana nih, router kampus 2 ya. Oke, router kampus 2 kita enter, kemudian kita enable konfigurasi terminal, kemudian masukkan router EIGRP ya, ingat, kemudian spasi berapa tadi yang kampus 1 tadi, ID EIGRP nya adalah 1. Nah, ini harus sama teman-teman ya, ini harus sama. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan network ya, ini kemudian ID kampus 2, net ID kampus 2 itu 200 ya, 10 kemudian 20 0. Kemudian kita masukkan network yang mana dulu ya, yang router kampus 23 dulu aja ya. Router kampus 23 berarti di sini net ID-nya 195 10 7 0. Kemudian kita masukkan network kampus 12 di sini
195, kemudian 1050. Nah, kemudian kalau kita enter ini akan terjadi proses pengenalan router EIGRP ya, karena yang di kampus 1 tadi kita sudah konfigurasi. Nah, itu dia ada proses agensinya itu ya, pengenalannya. Jadi ada neckboard 195.10.5.1 itu tadi, karena yang di kampus 1 ini tadi kita sudah konfigurasi EIGRP-nya ya. Kemudian ini sudah semua ya. Jaringannya sudah, kemudian ini jaringan di kampus 23, ini kampus 12. Berarti kita masuk ke router kampus 3. Oke, kita masuk ke router kampus 3. Enable konfigurasi terminal, kemudian kita masuk di sini router EIGRP ya kan, spasi 1, AS-nya 1 ya teman-teman, harus sama ini. Kemudian network jaringan kampus 3 210 30 0 ya. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan network mana dulu enaknya, 13 dulu ya, network 13. berarti di sini 195.10.60 akan terjadi proses pengenalan sudah. Kemudian kita enter lagi network kampus 23, ini 195.10.7.0, kita enter, terjadi proses pengenalan routing EIGRP yang sudah terkonfigurasi di router kampus 2. Oke, nah kemudian sekarang kita cek teman-teman, kita cek apakah sudah bisa berhubungan atau komunikasi antara PC yang ada di kampus 1 dengan kampus yang lain ya. Kita coba, kita cek ini dulu menggunakan kirim pesan in progress, kemudian masih valid. Kemudian kita coba lagi, oke, successful. Kemudian kampus 1 ke kampus 2 in progress, oke, masih file. Kemudian kita coba lagi, successful, oke. Kemudian mana coba, kampus 2 kampus 3, oke, successful. Kita coba ping ya, nggak afdol kalau nggak ngeping gitu ya. Oke, kemudian kita buka ikut programming teman-teman, Command Pro. Kemudian kita dari mana, kampus 1 kemudian ke kampus mana punya, kampus 2 misalkan, ping saat kampus 2 di sini 210.20.2. Oke, kita replay temnya ini ya. Kemudian kita sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita ke kampus 3 30.2. Oke, kampus 3 sudah replay teman-teman. Kita dari kampus 2, kalau enggak semuanya enggak afdol ini ya. Enggak afdol, kurang seret gitu kalau enggak kita cek semuanya nih. 200. Kemudian di sini ada apa namanya, berapa dah, 10 20. Kemudian di sini 2. Oke, kita enter. Oke, kita replay. Kemudian kok kita replay, sudah replay ya, itu kemudian kampus 3, kita kampus 3 ini sudah replay juga. Kita ke kampus 3. Oke, kemudian kita ping ping 210.10.2.
Oke, sudah replay juga teman-teman. Kemudian kampus 2 ini berarti 2. Nah, oke, sudah replay. Nah, seperti itu teman-teman ya, konfigurasinya di EEGRP ini, routing EEGRP yang bagian pertama ini teman-teman, karena insya Allah di bagian kedua atau video selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan EEGRP dengan AS yang berbeda, dan juga insya Allah kita akan membahas lagi detail bagaimana cara setelah konfigurasi itu kita cari bukan konfirmasi teman-teman, untuk mengecek routingnya bener apa enggak gitu ya. Insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas lebih detail. Baik teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.